channel tempat kita berbagi informasi. Baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami membagikan satu informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, di video kita kali ini, kembali kami hadirkan satu informasi penting yang wajib untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan salah seorang dari anggota DPR RI, yakni Ibu Rike Desakminko, terkait dengan pembayaran kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan kertas pen agar segera disalurkan kepada Bapak Ibu pensiunan pada saat ini. Nah, bagaimana informasi selanjutnya Bapak Ibu? Silakan disimak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu pensiunan semuanya, sebagai tool informasi terkait dengan desakan yang disampaikan oleh Rekap di Kapital Lokal terkait dengan pembayaran kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan ini, di sini kami telah menampilkan sebuah berita nasional, Bapak Ibu, di mana berita ini nanti menjadi panduan utama kita bagaimana terkait dengan informasi diskan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan ini dari anggota DPR RI kepada Kemenkeu untuk segera disalurkan ke Taspen, dan kemudian Taspen akan membayarkan ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Judul beritanya Bapak Ibu, mereka desak dana pensiun sebesar 488 triliun, Niaga ambil alih Kemenkeu. Ini alasannya. Nah, kita coba masuk pada poin informasinya Bapak Ibu terkait dengan desakan yang disampaikan oleh Riki Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI terkait dengan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan ini. Anggota DPR Riki Diah Pitaloka dengan tegas mendesak pemerintah agar dana pensiun TNI, PNS, TNI, dan Polri yang mencapai 445 triliun tidak diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Rika rusak dana pensiun ini tetap dikelola oleh PT Taspen dan Asabri sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, dari informasi ini di mana salah seorang dari anggota DPR RI yakni Ibu Rike Diah Pitaloka ini saat ini mendesak pemerintah terkait dengan dana pensiun baik itu pensiunan PNS dan Polri yang saat ini mencapai nominal 4,470 triliun agar tidak diambil alih oleh Kementerian Keuangan, akan tetapi kembali dikelola oleh PT Taspen dan juga Sabri sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Selanjutnya Bapak Ibu, perihal rapat kenaikan gaji ini, ada kritik keras dari DPR kepada Menkeu dalam hal ini disampaikan langsung oleh Rike Diah Pitaloka. Tadi Bapak Ibu dalam rapat Komisi 6 DPR, di mana Rike desak dana pensiun dengan menyampaikan kritik keras kepada Kementerian Keuangan yang berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun. Menurutnya dana pensiun bukanlah beban APBN, melainkan potongan upah para pekerja yang selama ini telah melakukan kewajibannya. Dana ini tentu saja ya dikelola dengan penuh amanah dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kemudian perihal kenaikan gaji ini juga menjadi satu sorotan penting dari DPR RI Bapak Ibu supaya segera disalurkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan, di mana dalam pernyataan Rike yang mendesak dana pensiun ini menjadi sorotan karena menyangkut nasib jutaan para pensiunan dan pensiun aktif yang gajinya dipotong setiap bulan untuk dana pensiun dan tabungan hari tua. Total dana yang dikelola mencapai ratusan triliun rupiah dan harus dijaga dan dikelola dengan baik-baik oleh para pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Artinya apa yang disampaikan oleh Rike Diah Pitaloka ini sebagai anggota DPRD sangat positif sekali dalam membangun citra ekonomi daripada para pensiunan, karena dana itu adalah dana para pensiunan sendiri sebelum mereka purna tugas. Maka penting untuk dikelola dengan baik dan dibayarkan secara sepositif kepada para pensiunan. Sementara kalau kita lihat rencana dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu terkait dengan pengambil alihan dana pensiun ini, di mana pada 7 Februari 2025 lalu, Kementerian Keuangan menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR dan menyampaikan rencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun. Ada yang semestinya dilakukan oleh PT Taspen dan PT Asabri, di mana Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yakni Bapak Astera Firmanto Bakti, mengatakan bahwa
Pengambil alihan ini bertujuan membangun proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Jadi satu catatan penting Bapak Ibu, di mana beberapa bulan lalu Kementerian Keuangan menggelar satu rapat penting terkait dengan pengambil alihan daripada dana pensiun ini yang dirapatkan bersama Komisi 11 DPR RI, di mana salah seorang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yakni Bapak Astra Firmanto, mengatakan bahwa tujuan daripada pengambil alihan dana pensiun ini, yakni sebagai proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif di kalangan para pensiunan, karena dalam rencana tersebut proses verifikasi dan validasi data akan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DCPB, kemudian pembayaran disalurkan melalui mitra. Salah satu mitra yang akan melibatkan adalah PT Pos Indonesia, yang selama ini sudah melayani hampir 900.000 pensiun terkait dengan pembayaran gaji para pensiunan. Ya, ada pun yang menjadi kritik keras dari Rike Pitaloka perihal gaji para pensiunan saat ini, yakni Rike mengkritik keras rencana ini dengan menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bukanlah pemilik uang Republik. Saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Jangan merasa itu duit lu pada, tegas Rike dengan nada keras. Jadi dari kritik keras yang disampaikan oleh Ibu Rike ini Bapak Ibu terkait dengan dana pensiun Bapak Ibu semuanya, bahwa secara tegas dinyatakan bahwa uang yang selama ini dikelola oleh Kementerian Keuangan tersebut adalah bukan uang kementerian itu sendiri, tetapi ini adalah uang rakyat Indonesia yang mana ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya para pensiunan, yang selama ini gaji mereka dipotong dari penghasilan mereka yang kemudian menjadi dana pensiun. Seterusnya Bapak Ibu, kalau kita lihat terkait dengan rincian dana yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk pembayaran dana pensiun ini, berada kita laporan terakhir Januari 2025. Tabungan hari tua Taspen mencapai sebesar 1,97 triliun, sementara Asabri memiliki sebesar 19,27 triliun. Total tabungan hari tua mencapai 148 triliun rupiah. Jadi ini adalah rincian dari dua perusahaan yang berbeda. Bapak Ibu yang mengelola dana pensiun, Bapak Ibu semuanya, yaitu pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya dari total masing-masing ini mencapai 168,8 triliun, di mana Asabri sendiri ya memiliki anggaran sebesar 17 triliun, sementara untuk Taspen sendiri mencapai 4,3 triliun. Jadi ini sebenarnya adalah hak-hak para pensiunan yang disalurkan melalui gaji bulanan para pensiunan. Terakhir Bapak Ibu, adapun pesan dari Rike sebagai anggota DPR RI dalam hal ini kepada Kementerian Keuangan, di mana Rike menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada Kementerian Keuangan. Itu adalah potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Jangan merasa itu duit kalian, ini adalah dana amanah, bukan uang yang ditambahkan, seolah-olah pensiun itu dibagi-bagi, tegasnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Riko ini sangat jelas bahwa uang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut adalah uang potongan para pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebelum mereka purna tugas. Maka dana tersebut adalah dana amanah, bukan berarti itu dibagi-bagi secara cuma-cuma oleh Kementerian Keuangan, tegas disampaikan oleh Rike Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Demikian informasi dari kami Bapak Ibu terkait dengan desakan yang disampaikan oleh Ibu Rike terkait dengan dana pensiun ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.